Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati ada Abi Hanif dan Umi Indah selaku pengasuh pesantren SPK Melarban Indah. Yang kami hormati pula ada keluarga Hanif Indah, Mas Amik, Ningzara dan Ibrahim dan juga Niftaria. Yang terhormat pula buat keluarga Hanif ada membawa pengurus jajaran-jajarannya. Yang terhormat pula buat seluruh jajaran Dewan Guru MTS MA Al-Quran Melarban Indah. Yang terhormat pula buat semua teman-teman dan tak lupa juga semua teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Binti Sani Ansal Karimah dari kelas 9 MTS Al-Quran Melarban Indah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab kelima dari kitab Sulaiman. Nah, di bab kelima pada kitab Sulaiman yang pertama itu menjelaskan tentang kepatuhan dan kekuatan angin. Nah, jadi Nabi Sulaiman, angin itu menjadi kendaraan Nabi Sulaiman. Akan itu adalah salah satu mukjizat yang telah diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Nah, angin tersebut itu tidak hanya patuh pada Nabi, karena itu dia tuh juga punya kekuatan yang sangat dahsyat dan kecepatannya yang tidak bisa ditandingi. Nah, tapi Nabi Sulaiman itu mempunyai permadani yang terbuat dari sutra. Nah, dia itu panjang permadani, kayak permadani itu panjang dan lebarnya itu adalah sekitar 1 farsah. Nah, satu farsah itu adalah seperti kayak perjalanan unta, kayak gimana ya, kayak unta jalan unta itu cepat, jalan unta cepat itu selama 1 bulan. Sepanjang apa coba, segede apa. Nah, dan di permadani itu dapat memuat segala yang kebutuhan Nabi atau semua yang dibutuhkan Nabi itu bisa muat ke permadani tersebut. Kayak misal menampung, juga muat untuk menampung banyaknya rumah-rumah dan penduduk-penduduk, dan juga dapat menampung harta benda yang sangat banyak, dan juga dapat menampung juga hewan-hewan kayak unta, kuda, dan semua jenis hewan bisa masuk. Dan juga bahkan ribuan pasukan jin dan manusia itu juga bisa masuk ke atau bisa menaiki permadani tersebut. Nah, Nabi Sulaiman ini kayak udah terbiasa menaiki permadani, jadi kayak mana kemana-mana itu naik permadani. Nah, beliau itu menaiki permadani itu bersama pasukannya kayak pasukan jin dan yang lainnya. Karena Nabi Sulaiman ini tuh bisa menaklukkan hewan, angin, jin, bahkan manusia. Wow, itu adalah mukjizat yang sangat-sangat bagus sekali. Karena Nabi Sulaiman kan beliau itu mendapatkan beliau menjadi nabi dan beliau juga menjadi raja dari sebuah kerajaan, seperti itu. Nah, kan beliau menaiki permadani dan itu beliau itu diterbangkan, kalau kemanapun diterbangkan sama angin, kemanapun sesuai dengan perintahnya, itu cepat atau lambat itu juga sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman tadi. Nah, selanjutnya itu adalah Daud itu mewarisi kepada Sulaiman. Nah, jadi di antara seluruh putra Nabi Daud, hanya Nabi Sulaiman yang mewarisi kenabian dan juga kerajaan dari Nabi Daud. Jadi kan Nabi Sulaiman kan bukan anak pertama. Nabi Sulaiman masih punya kakak, tetapi yang kan biasanya tuh kayak mewarisi kerajaan atau tahta atau apa itu dia anak yang pertama. Nah, ini langsung ke Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman mempunyai kayak kecerdasan yang tersendiri, jadi kayak Nabi Sulaiman kan emang udah pinter banget dan udah cocok banget walaupun itu di usianya yang masih belia. Nah, Nabi Sulaiman ini mewarisi Nabi Daud ini kayak mewarisi ilmu pengetahuannya dan juga mewarisi kitab Zabur itu kepada Nabi Sulaiman. Jadi kayak kitab Zabur juga diturunkan atau diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu juga mewarisi itu adalah kayak dalam tafsiran itu berarti Nabi Sulaiman itu mendapatkan anugerah yang sama dengan itu anugerah yang didapat oleh ayahnya atau Nabi Daud, seperti itu.
kayak beliau menjadi nabi dan juga menjadi seorang raja di kaum di Bani Israel, di kalangan Bani Israel. Habis itu anugerah yang diberikan pada Daud itu kayak anugerahnya Nabi Daud itu nggak akan hilang. Kenapa? Ya karena itu tadi anugerahnya itu diwarisi pada putranya. Jadi kalau misalnya udah diwarisi gitu, artinya itu kayak derajat kenabian, keimanan dan kerajaan itu tetap dimiliki oleh Nabi Daud. Kan kalau misalnya kan biasa kalau harta itu kalau kenabian dan kalau kenabian itu beda ya. Kalau misalnya diwarisi ke putranya itu ayahnya tuh kayak amalan atau kayak derajat ayahnya tuh nggak bakal hilang, itu tetap jadi anugerah ayahnya. Tapi kalau misalnya kayak harta itu kalau misalnya udah diwarisin kan udah ganti pemegang atau pemilik seperti itu. Jadi itu adalah kayak bedanya ya, kayak mewarisi harta dan juga mewarisi kenabian atau anugerah. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam minal shaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.